Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Hikmahanto, ini juga mengenai situasi konflik Amerika Serikat di Iran, rapuhnya gencatan senjata, serangan akhir pekan Amerika Serikat Iran, krisis Selat Hormuz, kebuntuan negosiasi nuklir. Ini sepertinya 4 poin yang memang selalu berkutat di situ seperti itu selama berbulan-bulan. Artinya skenario yang paling realistis seperti apa dong, Prof? Yang pasti diambangkan seperti sekarang gitu ya. Jadi tidak ada yang mendeklarasi bahwa kita menang atau kita kalah begitu. Walaupun Trump sudah mengatakan bahwa kita menang, tapi Iran kan juga sudah mengatakan bahwa kalau saya tidak tunduk pada keinginan Amerika, berarti kan nggak bisa dibilang saya ini kalah gitu kan. Jadi dari masing-masing posisi mereka tidak mau mengatakan mereka mengatakan bahwa kamilah menang, tapi juga tidak mau mengatakan kami kalah begitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kemungkinan besar situasi ini ya diambangkan seperti sekarang, dengan catatan bahwa Selat Hormuz harus bisa dibuka, dan Iran sudah mengatakan iya Selat Hormuz kita akan buka. Nah, tetapi kita tahu bahwa di Iran mungkin butuh anggaran ya, uang dan lain sebagainya. Nah, sekarang Iran mengatakan bahwa kalaupun kami mengenakan tarif itu bukan semacam uang tol gitu ya, tapi uang untuk memandu kapal-kapal agar mereka tidak terkena ranjau-ranjau yang ada di Selat Hormuz itu. Tapi jika Selat Hormuz benar-benar dibuka, Prof, apakah nantinya posisi tawar Iran akan menjadi melemah? Menurut saya kan berarti di bawah kendali Iran sebenarnya. Dibuka tapi dalam kendali Iran. Iran selalu mengatakan bahwa sudah misalnya 14 kapal sudah bisa keluar dari Selat Hormuz begitu ya. Ini menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kami yang masih mengendalikan Selat Hormuz ini, bukan Anda begitu. Itu yang pertama, yang kemungkinan. Yang kedua adalah sekarang ada upaya dari Presiden Macron untuk menjadi penengah, dia menawarkan diri. Nah, saya tidak tahu apakah Trump akan menyetujui atau tidak, karena dalam berita disebutkan bahwa Presiden Prancis mengontak Presiden Trump. Ya, kalau misalnya memang disetujui, bukannya tidak mungkin Pakistan kemudian Prancis akan menjadi mediator juga. Karena bagi saya Prancis itu mempunyai kontak-kontak juga dengan pihak Iran, karena Prancis ingin memastikan bahwa kapal-kapal tanker yang akan ke Prancis itu bisa lolos. Bahkan kan Prancis punya ide setelah perang ini selesai, kapal induk mereka itu bisa ada di Selat Hormuz, tapi dalam konteks self defense ya. Kalau misalnya ada serangan-serangan, mereka bisa membantu gitu. Nah, tapi ini juga serangan tidak hanya dari Iran, mungkin juga dari pihak Amerika Serikat begitu. Jadi dan Prancis sudah mengajak juga Inggris dan beberapa negara untuk membangun aliansi ini. Jadi kontak ke pihak Iran saya rasa ada ya dari pihak Prancis. Oke, nah Mbak Aisyah, jika Amerika Serikat nanti secara formal menandatangani deklarasi prinsip atau Declaration of Principle perdamaian dengan Iran seperti itu, Mbak Aisyah, apakah nantinya Israel secara sepihak masih memiliki basis legitimasi hukum internasional yang kuat untuk bersikeras melanjutkan operasi militernya di Iran maupun Lebanon? Legitimasi hukum internasional saya rasa tidak. Kalau misalnya dari segi hukum internasional jelas apa yang dilakukan di Lebanon ini merupakan sebuah pelanggaran, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Israel ya ke Iran dan bahkan oleh Amerika Serikat sendiri itu merupakan war of option gitu ya. Jadi itu merupakan pilihan yang kemudian mereka lakukan di sana. Tetapi apakah itu memenuhi kemudian just war principle, kan sebenarnya tidak juga gitu. Nah, permasalahannya memang Israel ini kan punya kepentingan nasional sendiri yang kemudian mereka berusaha untuk penuhi meskipun ya dengan atau tanpa Amerika Serikat. Permasalahannya kalau tanpa Amerika Serikat saya rasa sulit bagi Israel untuk bisa ya menyerang Iran seorang diri gitu. Karena Amerika Serikat ini merupakan salah satu pihak yang sebenarnya menjadi ya dukungan utama di dalam bidang politik maupun di dalam bidang militer. Nah, satu hal yang mau saya soroti sebenarnya, mungkin ada beberapa skenario. Oh ya, ada beberapa skenario di mana perang ini bisa berakhir. Kalau menurut saya, yang pertama kita akan lihat di akhir bulan Juli dan kemudian awal bulan Agustus, di mana musim panas itu sedang puncak-puncaknya, dan kemudian di saat itu kebutuhan energi sedang meningkat, dan pasukan-pasukan ya luar negeri yang ada di kawasan Selat Hormuz dan di Timur Tengah ini kemungkinan besar akan menurun semangat untuk berperangnya. Karena apa? Panas sekali. Ya. Jadi kemungkinan ada titik
peluang negosiasi terjadi di sana. Yang kedua adalah ketika kemudian pemilu nanti itu terjadi di bulan November, Donald Trump kemudian dia bisa kemudian dikalahkan oleh Demokrat dan kemudian Kongres ini dikuasai oleh Demokrat. Saya kira di situ kemudian political will Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangan itu bisa dihilangkan oleh vote out dari Demokrat. Apalagi kalau Power Act Resolution di sana itu akhirnya berhasil untuk kemudian menggagalkan perang. Makanya kita bisa antisipasi, tapi kalau saya rasa kita harus bersiap kalau misalnya worst case scenario di bulan November ini masih terjadi. Oke, tapi kita harapkan walaupun kecil peluangnya negosiasi bisa terus berjalan sehingga akhir dari konflik ini adalah perdamaian. Seperti itu yang kita inginkan. Mbak Aisyah dan juga Prof. Hikmahanto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, di tengah konfrontasi yang terus meluas, akal sehat di meja perundingan adalah satu-satunya penentu. Sebab pembiaran terhadap konflik ini tidak hanya akan merestrukturisasi landscape geopolitik kawasan, tetapi juga memperparah eskalasi krisis di tingkat global. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.